Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Nia? Senang sekali pada kesempatan kali ini bisa diberi kesempatan untuk bertemu dengan Kak Nia dalam rangka memberikan diskusi memberikan saran terkait alih peran atau tidak menjadi seorang edukator atau trainer yang spesifiknya adalah di bidang talent mapping. Ini Kak Nia adalah rekan saya, saya sangat excited sekali karena saya ingin menyampaikan pendapat-pendapat saya kepada Kak Nia sebagai rekan sejawat saya. Yang pertama-tama ingin saya sampaikan ialah ucapan selamat karena Kak Nia sudah mulai diperlihatkan sama Allah sebuah jalan kebermanfaatan, terutama di bidang talent mapping. Saya pernah diberikan tips oleh mentor saya tips anti galau. Saya menyebutnya tips anti galau, yaitu ketika kita mengalami sebuah goncangan dalam hidup, kebimbangan atau mungkin kegalauan, itu kita perlu menghadapinya dengan dua jurus. Yang pertama, kita harus menerima kondisi tersebut terlebih dahulu dan mencoba untuk memaknainya. Nah, ketika kita sudah mempunyai rencana kita akan melakukan hal ini di usia sekian, itu adalah rencana kita. Ketika dalam kehidupan sehari-hari kita perlu peka, kita perlu melihat juga sadar apa sih yang sudah diberikan oleh Allah, sinyal-sinyalnya itu seperti apa. Kalau mungkin pada kesempatan kali ini walaupun belum mencapai usia yang diharapkan untuk berpindah bukankah ini sebuah tanda bahwa keinginan itu mulai dikabulkan Jadi pertama kita perlu menerima, perlu menggunakan seluruh indera kita untuk melihat, menerima, merasakan apakah ini benar tanda-tanda bahwa harapan kita tadi itu diterima, dan kemudian memaknai setiap apa yang kita lakukan, setiap yang kita pikirkan dan hal-hal yang terjadi di depan mata kita. Jadi ketika kita bertemu dengan lingkungan yang baik, kesempatan yang baik, guru-guru yang baik, dan rekan-rekan yang baik, dan itu mendukung ke arah impian kita, bukankah itu merupakan sebuah tanda yang kuat? Dan nanti dalam memilih sebuah peran kita adalah manusia yang merdeka tentu saja dalam memilih peran, karena kita sendirilah yang nanti akan bertanggung jawab terhadap hidup kita. Karena kita yang bertanggung jawab, maka yang sebaiknya memilih jalan hidup kita diri kita sendiri, bukan begitu? Nah, pada kesempatan kali ini saya merasa sangat excited sekali melihat bakat-bakat yang dimiliki oleh Kak Nia yang luar biasa. Saya izin share screen Kak Nia. Dalam mempertimbangkan sesuatu biasa yang kita lakukan terhadap diri kita maupun orang lain adalah dengan melihat bakat-bakat kita. Nah, di sini tampak jelas bahwa sebaran bakat Kak Nia ini luar biasa. Di sini hampir semua ada, tetapi yang paling banyak di sini adalah di relating talents. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan di relating talents ini kebanyakan Kak Nia memiliki bakat-bakat yang dapat digunakan untuk memahami orang dengan keadaan. Di sini ada connectedness dan juga positivity. Kak Nia dapat memberikan situasi atau kondisi keadaan yang sangat positif menularkan aura-aura positif pada orang lain, sehingga orang lain bisa merasa bahagia hanya dengan kehadiran Kak Nia. Kemudian Kak Nia juga memiliki connectedness dapat membantu orang lain atau bahkan diri sendiri untuk menerima bahwa segala sesuatu
sesuatu yang ada di dunia ini itu tidak lepas karena sebuah kekuatan besar ya, kekuatan ilahi, dan dapat juga digunakan untuk memberikan saran-saran spiritual pada orang lain. Kemudian di sini ada bakat-bakat yang dapat digunakan untuk memahami relasi antar orang, hubungan antar orang dengan orang yang lain, yaitu ada relator dan juga includer. Di relator menjalin hubungan baik dengan orang lain ya, kemudian ada includer yang membuat orang lain merasa tetap dirangkul ya, karena Anda adalah seseorang yang tidak suka diskriminasi terhadap orang. Dan kemudian di sini ada bakat yang dapat digunakan untuk memahami orang secara personal, yaitu bakat developer. Kania sangat menyukai jika orang lain itu berkembang, sangat suka memajukan orang lain, dan ini adalah bakat yang sangat luar biasa jika konteksnya adalah seorang praktisi talent mapping. Jadi ketika seorang praktisi talent mapping memiliki bakat developer, ini akan menggunakan pengetahuannya tentang talent mapping ya untuk membantu orang lain berkembang, kemudian menerima dirinya lebih dekat pada Tuhan, kemudian merasa positif akan dirinya, dan dapat juga digunakan untuk sebagai bekal berelasi dengan orang lain. Kemudian di sini tampak juga ada influencing talents yang menyebabkan Kak Nia ini dapat mempengaruhi orang lain hanya dengan kehadirannya, yaitu dengan communication, dapat menyampaikan informasi atau pemikiran dengan cara yang mudah dimengerti oleh orang lain, baik dalam bentuk tulisan, gestur, atau mungkin dengan tulisan perkataan. Kemudian ada juga bakat didukung ya oleh bakat significance, artinya suka tampil dan suka memberikan sesuatu yang baik di depan orang lain. Kemudian ada maximizer. Kalau maximizer ini mempengaruhi orang lain dengan menggunakan keyakinan diri ya. Karena Kak Nia ini memiliki bakat maximizer, ini cenderung untuk mudah menemukan kekuatan dan ingin menjadikan kekuatan-kekuatan yang ada itu dari baik menjadi lebih hebat, terutama dalam mencapai sebuah tujuan. Dan di sini kemudian di thinking talents ini terdapat bakat ideation, artinya Kak Nia ini seseorang yang memiliki banyak ide, terutama mungkin ya hubungannya ide-ide ini adalah untuk berelasi dengan orang lain atau membuat orang lain dapat berelasi dengan baik, atau mungkin dapat juga digunakan dalam memaksimalkan potensi orang lain ya. Ada maximizer, ada developer, atau juga digunakan idenya untuk membuat sesuatu media komunikasi gitu ya, agar apa pesan yang disampaikan mudah diterima oleh orang lain. Di sini ada kemampuan berpikir eksploratif ya, ada learner dan juga input. Ini adalah seseorang yang selalu butuh berada dalam proses belajar, kemudian sangat penting ya dalam mengakuisisi sebuah pengetahuan baru sehingga dapat membantu orang lain ya untuk memahami pengetahuan baru, apalagi di sini ada bakat input. Keingintahuan itu, kebutuhan untuk belajar didukung oleh keinginan mengumpulkan sumber daya, atau mungkin dapat juga mengumpulkan di mana sih dapat menemukan sumber daya itu yang nantinya kalau dikumpulkan yakin ya karena itu akan bermanfaat suatu saat nanti. Kemudian dalam bekerja gitu ya ada bakat ranger, artinya bisa mengelola sumber daya yang banyak atau mungkin orang ya. Kemudian ada achiever, tiada hari tanpa pencapaian. Ini adalah sebuah ketekunan yang sangat mendukung Kak Nia untuk menjalin hubungan atau mempengaruhi orang lain. Nah, karena di sini banyak sekali bakat
di relating nomor 1 dan kemudian di thinking ini menandakan profil produktif Kak Nia ini adalah seorang people expert. Orang yang memiliki profil produktif people expert ini adalah seorang yang cerdas, senang mempelajari dan berhubungan orang lain, mempelajari dan berhubungan dengan orang lain ya, karena di sini relating talents-nya banyak sekali. Kemudian ahli dalam memberikan manfaat pada orang lain dengan ilmunya. Di sini kan Kak Nia ada bakat learner dan input nih, jadinya pengetahuannya kan banyak. Dan ini digunakan untuk mengembangkan orang lain. Ini sangat luar biasa, terutama jika kaitannya adalah dengan pilihan karir sebagai praktisi talent mapping. Dan tentu saja akan menuntut penguasaan ilmu dan pengetahuan tentang manusia. Ini tentu butuh waktu ya, terutama tapi jangan khawatir, di talent mapping adalah pintu gerbang menuju untuk membangun penguasaan ilmu dan skill tentang manusia. Oleh karena itu, tetap semangat Kak Nia untuk mempelajari dan fokus pada talent mapping. Kemudian butuh waktu ya dalam prosesnya untuk membangun kepercayaan orang lain. Agar Kak Nia ini dapat membangun karirnya ya, tentu butuh kepercayaan. Oleh karena itu, jika targetnya usia 40, maka di usia ini sudah mulai membangun karena memang sudah tampak kesempatannya. Dan insya Allah pada waktunya nanti, bahkan sebelum waktunya, cita-cita Kak Nia untuk bermanfaat bermanfaat bagi orang lain melalui jalan sebagai praktisi talent mapping bisa terwujud. Nah, oleh karena itu perlu dipertimbangkan ya bagaimana keahlian Kak Nia ini dapat memberikan pengaruh pada hidup orang lain. Kemudian bagaimana keahlian Kak Nia dapat memberi manfaat yang dapat diandalkan oleh orang lain. Dan ini tentu butuh waktu ya untuk mengasahnya. Jadi kembali lagi, ketika sudah mendapatkan lingkungan yang baik, guru yang baik, rekan yang baik, kesempatan yang baik, maka akan lebih baik untuk dilaksanakan. Karena mungkin ini adalah jawaban dari harapan mulia Kak Nia. Nah, kemudian jika dilihat di strength cluster map Kak Nia, di sini yang banyak merahnya dan terkonfirmasi oleh Kak Nia. Yang pertama di sini adalah di tipe kekuatan motivator ya. Jadi di guiding juga merasa kuat dan juga didukung bakat karena ada developer. Kemudian motivating sebagai karena ada positivity juga kan ya, motivating menghadirkan rasa positif pada diri orang lain, ini akan sangat membantu. Apalagi juga ada connectedness ya. Kemudian di supporting juga bisa terkonfirmasi. Oleh karena itu Kak Nia akan insya Allah bisa menjadi seorang motivator yang sangat baik dan dicintai oleh yang diberi motivasi ya. Kemudian di sini kuat juga di tipe kekuatan ambassador, liaising, relating, dan representing karena ada communication juga tadi bakatnya. Kemudian ada positivity juga, jadi bisa memberikan citra yang baik ketika mewakili sebuah perusahaan atau sebuah kelompok. Kemudian ada di sini ya communication. Di komunikator memang adalah seorang komunikator yang baik sehingga senang menjelaskan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa secara lisan maupun tulisan atau mungkin dengan gestur ya. Merasa nyaman untuk berada di tengah-tengah orang banyak untuk sekedar menyapa, membawa suasana menjadi lebih hangat dan tidak membosankan. Kemudian ada lagi di sini yang didukung oleh bakat adalah di synthesizing ya,
memiliki kemampuan untuk menggabung-gabungkan ide menjadi sebuah ide yang baru. Ini sangat diperlukan ya dalam menjelaskan, memotivasi orang lain, mengkomunikasikan tentang talent mapping. Ide-ide baru ini sangat diperlukan ya, agar apa yang kita sampaikan itu benar-benar menarik orang lain dan tepat sasaran. Kemudian di sini ada di potensi kekuatan journaling juga ada ya yang mendukung nantinya. Ini ada reporting, ada writing, didukung juga oleh bakat. Ini bisa dijadikan pertimbangan juga dalam menyampaikan informasi mengenai talent mapping. Kemudian di sini di tipe kekuatan interpreter ya, ini 100% merah dan kuning. Bisa menginterpretasikan sesuatu, transcribing, dan juga menerjemahkan sesuatu. Ini sangat diperlukan ya bagi praktisi talent mapping untuk menjelaskan bakat, apa itu bakat, bagaimana dinamika bakat, potensi kekuatan, bagaimana cara memahaminya. Ini akan sangat mendukung sekali peran Kak Nia sebagai praktisi talent mapping. Kemudian yang perlu dipertimbangkan lagi di sini, Kak Nia, karena di sini ada bakat Bu yang lemah gitu ya, lebih baik menghadapi seseorang itu karena bukan orang baru ya, sembarang orang yang langsung datang pada Kak Nia. Ini mungkin bisa mencari partner ya, jadi bukan Kak Nia yang mencari orang baru, tetapi sudah dicarikan orang baru, jadinya mungkin lebih cocok di pengembangan sumber daya manusia yang bersifat organisasi. Apalagi di sini ada responsibility, mungkin belief, disiplin, konsistensi yang abu-abu ya. Jadi ini pekerjaan administratif yang membutuhkan keteraturan, yang membutuhkan keteraturan, konsistensi gitu ya, itu bisa dihandle oleh tim yang lain. Jadi untuk personal development pun ini lebih baik juga mengenai karir ya. Karena di sini ada bakat developer, di sini nanti ada analytical learner input, ini bisa mendukung perkembangan seseorang dengan baik. Kalau di sini ada relator dan includer, ini bisa juga digunakan Kak Nia untuk pengembangan tim perusahaan misalkan. Jadi bisa membuat tim ya di dalam perusahaan, orang per orang itu mengetahui kelebihan dirinya, kemudian bagaimana caranya berelasi dengan rekan-rekannya, cara berhubungan dengan rekan-rekannya, sehingga tidak ada yang merasa tertinggal gitu ya atau tersisihkan. Kemudian di sini ya tuh. Jadinya Kak Nia ini menurut saya lebih cocok di pengembangan organisasi, terutama di tim ya, di tim pembentuk organisasi itu, di mana Kak Nia akan bisa memberikan penjelasan bagaimana caranya berkolaborasi antar kawan, antar tim dengan mempertimbangkan bakatnya apa, kemudian kelebihannya apa, keterbatasannya apa, dengan cara yang menarik, tidak menyinggung, ada positivity ya. Kemudian dapat juga memberikan nasihat-nasihat spiritual juga, kenapa harus bekerja sama, kemudian harus mungkin ada di perusahaan ini, pertimbangan karir juga bisa, tapi secara personal. Jadi bukan misalkan ke percocokan rumah tangga, misalkan seperti itu, bukan, tetapi lebih ke perkembangan karir.
Demikian yang bisa saya sampaikan, Kak Nia. Mohon maaf jika ada banyak sekali kekurangan. Saya doakan semoga Kak Nia dapat menemukan jalan terbaik yang membahagiakan, terutama bagi diri Kak Nia dan juga keluarga. Semoga Kak Nia dapat segera membuat karya-karya yang bermanfaat bagi seluas-luasnya orang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, Kak Nia.